Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sari Nuranti dengan NIM 121 Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus tentang konflik sempit pada tahun 2001 yang terjadi di antara masyarakat Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah. Dalam studi kasus ini dijelaskan bahwa konflik tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh akumulasi ketegangan sosial, perbedaan adat istiadat, persoalan ekonomi, dan hubungan antar kelompok yang kurang terkelola dengan baik. Selain itu, dijelaskan juga bahwa perbedaan cara berkomunikasi, cara menjaga harga diri, dan memaknai tindakan kelompok lain membuat hubungan sosial menjadi rentan salah paham. Berdasarkan studi kasus tersebut, melalui soal diminta untuk menganalisis hambatan komunikasi lintas budaya yang muncul dalam konflik sempit seperti stereotip antar etnis, prasangka sosial, etnosentrisme, dan perbedaan nilai budaya. Selain itu, melalui soal juga diminta untuk merancang strategi komunikasi penyelesaian konflik untuk membangun kembali hubungan sosial antar kelompok pasca konflik. Karena itu, pada presentasi ini saya akan membahas jawaban dari kedua pertanyaan tersebut berdasarkan perspektif komunikasi lintas budaya. Pada slide ini, konflik sempit sendiri terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2001 dan melibatkan masyarakat Dayak sebagai masyarakat adat dan masyarakat Madura sebagai pendatang. Konflik ini merupakan salah satu konflik antar etnis terbesar yang pernah terjadi di Indonesia karena menimbulkan banyak korban jiwa, kerusakan lingkungan sosial, dan perpindahan penduduk dengan jumlah yang besar. Namun sebenarnya konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti ketegangan sosial yang sudah berlangsung lama, perbedaan adat istiadat dan budaya, persoalan ekonomi, serta hubungan antar kelompok yang kurang harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua kelompok sebenarnya hidup berdampingan di wilayah yang sama, akan tetapi perbedaan budaya membuat cara mereka berinteraksi juga berbeda. Perbedaan cara berbicara, cara menyelesaikan masalah, dan cara memaknai tindakan kelompok lain membuat hubungan sosial menjadi rentan salah paham. Karena itu, konflik sempit dapat dilihat sebagai konflik sekaligus kegagalan komunikasi lintas budaya. Sebelum konflik ini terjadi, masyarakat Dayak dan Madura sebenarnya sudah cukup lama hidup berdampingan. Mereka tinggal di wilayah yang sama dan melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi bersama. Tetapi, hubungan sosial tersebut tidak selalu berjalan harmonis. Dalam komunikasi lintas budaya, setiap kelompok memiliki nilai, kebiasaan, dan cara komunikasi yang berbeda. Hal-hal yang dianggap biasa oleh satu kelompok bisa dianggap berbeda atau bahkan menyinggung oleh kelompok lain. Perbedaan ini terlihat dari cara berkomunikasi, cara menjaga harga diri, hingga cara menyelesaikan masalah. Akibatnya, interaksi antar kelompok menjadi lebih mudah memunculkan kesalahpahaman. Ketika muncul konflik kecil antara individu, masalah tersebut tidak lagi dianggap sebagai masalah pribadi, tetapi berkembang menjadi masalah antar kelompok karena identitas budaya menjadi sangat sensitif. Slide selanjutnya yaitu stereotip antar etnis. Hambatan komunikasi yang pertama dalam konflik sempit adalah stereotip antar etnis. Stereotip adalah penilaian atau label tertentu terhadap kelompok lain. Dalam kasus ini, masyarakat mulai melihat kelompok lain berdasarkan anggapan umum, bukan berdasarkan perilaku individu. Misalnya, muncul anggapan bahwa kelompok tertentu keras, agresif, atau sulit menerima budaya lain. Akibatnya, komunikasi menjadi dipenuhi rasa curiga dan ketidakpercayaan. Individu tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang berbeda-beda, tetapi langsung dianggap mewakili kelompok budayanya. Hal ini membuat hubungan sosial menjadi renggang dan sulit membangun komunikasi yang sehat. Dalam komunikasi lintas budaya, stereotip sangat berbahaya karena dapat menghilangkan rasa saling memahami dan memperbesar potensi konflik. Slide selanjutnya yaitu prasangka sosial.
Hambatan berikutnya adalah prasangka sosial. Prasangka adalah penilaian negatif terhadap kelompok lain tanpa memahami situasi sebenarnya terlebih dahulu. Dalam konflik sempit, masyarakat lebih mudah percaya pada rumor atau cerita yang mendukung kelompoknya sendiri dibanding mencari klarifikasi secara langsung. Akibatnya, komunikasi menjadi lebih emosional dan tidak objektif. Masyarakat mulai dipenuhi rasa takut, marah, dan curiga terhadap kelompok lain. Kondisi ini membuat konflik kecil antar individu berkembang menjadi konflik besar antar kelompok. Karena masyarakat merasa bahwa satu masalah kecil dianggap sebagai ancaman terhadap kelompok budayanya secara keseluruhan. Jadi, prasangka sosial membuat komunikasi tidak lagi digunakan untuk mencari solusi, tetapi justru memperbesar ketegangan. Slide selanjutnya yaitu tentang etnosentrisme. Hambatan komunikasi berikutnya adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap menganggap budaya sendiri lebih baik dibanding budaya lain. Dalam komunikasi lintas budaya, sikap ini membuat seseorang sulit menerima perbedaan budaya kelompok lain. Pada konflik sempit, masing-masing kelompok mempertahankan identitas budayanya dan memandang tindakan kelompok lain sebagai sesuatu yang salah atau mengancam. Perbedaan adat, cara berbicara, dan cara menyelesaikan masalah akhirnya memperbesar jarak sosial antar kelompok. Akibatnya, komunikasi menjadi sulit karena masing-masing kelompok lebih fokus mempertahankan kelompoknya sendiri dibanding mencoba memahami budaya kelompok lain. Pada slide selanjutnya yaitu membahas mengenai perbedaan nilai budaya. Hambatan berikutnya adalah perbedaan nilai budaya dalam memaknai tindakan atau ucapan kelompok lain. Masyarakat Dayak cenderung menggunakan high context communication, yaitu komunikasi yang dipengaruhi oleh adat, simbol, budaya, dan makna tersirat. Jadi, cara berkomunikasi mereka lebih memperhatikan situasi dan hubungan sosial. Sedangkan masyarakat Madura lebih dekat dengan low context communication, yaitu komunikasi yang lebih langsung dan terbuka dalam berbicara. Perbedaan gaya komunikasi ini yang menyebabkan kesalahpahaman, tindakan atau ucapan yang dianggap biasa oleh satu kelompok bisa dianggap menyinggung oleh kelompok lain. Akibatnya, konflik kecil menjadi lebih mudah berkembang karena kurangnya pemahaman terhadap perbedaan budaya dan cara komunikasi masing-masing kelompok. Pada slide berikutnya yaitu mengenai strategi penyelesaian konflik. Pada bagian ini, dari soal yang telah diberikan, diminta untuk merancang strategi komunikasi penyelesaian konflik. Menurut saya, penyelesaian konflik harus melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, daerah, tokoh adat Dayak dan Madura, tokoh agama, LSM, aparat keamanan, media lokal, serta masyarakat dari kedua kelompok. Tokoh adat dan tokoh agama penting untuk dilibatkan karena masyarakat biasanya lebih percaya pada pemimpin budaya dan agamanya mereka sendiri. Tujuan utama strategi komunikasi ini adalah untuk mengurangi ketegangan, membangun kembali hubungan sosial, dan menciptakan rekonsiliasi antar kelompok agar masyarakat dapat kembali hidup berdampingan secara damai. Slide selanjutnya yaitu mengenai bentuk dan media komunikasi. Bentuk komunikasi yang dapat digunakan antara lain adalah dialog warga, forum adat, mediasi konflik, kampanye damai, dan komunikasi antar tokoh masyarakat. Dialog dilakukan agar masyarakat memiliki ruang untuk menyimpan pendapat dan pengalaman mereka secara terbuka tanpa kekerasan. Forum adat dan mediasi juga penting agar penyelesaian konflik dianggap adil oleh kedua kelompok. Selain itu, media komunikasi juga memiliki peran penting. Media yang dapat digunakan, misalnya seperti radio lokal, media sosial, diskusi masyarakat, baliho, kampanye damai, dan kegiatan budaya bersama. Media seharusnya tidak memperbesar konflik, tetapi membantu menyebarkan pesan perdamaian dan membangun kembali rasa percaya antar kelompok.
pesan dan nilai komunikasi. Pesan utama yang perlu disampaikan dalam strategi komunikasi ini adalah pentingnya hidup berdampingan secara damai, menghargai perbedaan budaya, dan menyelesaikan masalah melalui dialog bukan kekerasan. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa stereotip dan prasangka dapat merusak hubungan sosial dan memperbesar konflik. Nilai komunikasi yang harus ditekankan adalah empati, keterbukaan, toleransi, saling menghargai, keadilan, dan rekonsiliasi. Dalam konteks lintas budaya, empati itu sangat penting agar masyarakat mampu memahami cara berpikir dan memahami perasaan kelompok lain. Dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, hubungan sosial dapat dibangun kembali secara perlahan. Sebagai kesimpulan, konflik sampit menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya memiliki pengaruh besar dalam hubungan sosial masyarakat multikultural. Stereotip, prasangka, etnosentrisme, dan perbedaan nilai budaya dapat menjadi hambatan komunikasi yang memicu konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Kasus ini juga menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi juga membangun kepercayaan, menciptakan perdamaian, dan memperbaiki hubungan sosial antar kelompok. Karena itu, dialog, toleransi, empati, dan penghormatan terhadap budaya lain sangat penting untuk mencegah konflik serupa terjadi kembali di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.